変身。Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari Kamen Rider terbaru setelah Gabu yang berjudul Kamen Rider Zetsu. Series ini mengisahkan Baku Yorozu, seorang pemuda biasa yang hidup membosankan dengan kehidupan yang serba sial dan sulit bangun pagi. Namun ketika dia tertidur, kemampuan lucid dream-nya muncul, sehingga dia bisa mengendalikan dan menyadari mimpinya sendiri. Inilah titik awal ketika Baku direkrut secara misterius oleh organisasi rahasia bernama Code untuk menjadi agen rahasia yang bertugas membantu manusia melalui dunia mimpi. Karena di dunia mimpi muncul makhluk mengerikan bernama Nightmare, yaitu entitas monster yang berusaha mengubah mimpi buruk menjadi kenyataan. Baku pun berubah menjadi Kamen Rider Zetsu berkat sabuk khusus yang disebut Zetsu Driver yang unik karena dipasang di dada, bukan di pinggang seperti rider lainnya. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Di awal cerita diperlihatkan sebuah situasi darurat di kota di mana diinformasikan bahwa 1 jam lagi mimpi buruk akan segera terjadi. Dan hal itu melibatkan artis terkenal yang sangat dicintai warga yang bernama Nemu yang menjadi korban penculikan. Aksi itu diketahui dilakukan oleh organisasi kriminal dan mereka meminta tebusan 10 miliar pada masyarakat agar Nemu dibebaskan. Namun sayangnya mereka tidak memberitahukan di mana lokasi gadis itu disekap. Sementara di tengah situasi itu, sosok pria misterius diam-diam mendapat tugas untuk menyelamatkan Nemu. Dan secara tak diduga, meski para penculik itu telah mendapatkan uang sebanyak 100 miliar yen, sayangnya mereka tak berniat melepaskan Nemu. Bahkan mereka tetap berniat untuk menghabisinya. Dan ketika salah seorang anak buah penjahat itu akan mengeksekusi Nemu menggunakan pistolnya, tiba-tiba pria misterius sebelumnya menyamar menjadi salah satu anak buah penjahat dan menghalanginya menembak. Di situasi itu semua orang di sana mengira ia akan mengeksekusi Nemu menggunakan pisaunya. Namun ternyata pisau itu ia gunakan untuk memotong tali yang mengikat Nemu lalu membebaskannya. Kejadian itu sontak mengejutkan semua orang. Meski dalam kondisi terkepung, ia pun memperkenalkan diri bahwa dirinya adalah agen rahasia yang diutus oleh sebuah lembaga pertahanan rahasia bernama Kode. Ketika mereka ditodong senjata oleh para penjahat itu, agen rahasia itu pun langsung beraksi menembaki para penjahat hingga di sana terjadi baku tembak di antara keduanya. Dan saat tembak menembak terjadi, tak diduga Nemu yang sendirian ditarik oleh salah satu dari mereka dan didorong keluar gedung. Beruntungnya sebelum ia jatuh, agen rahasia itu menolongnya dan di sana ia memperkenalkan bahwa namanya adalah agen Number 7. Di tengah adegan romantis keduanya, tiba-tiba seorang gadis membangunkan kakaknya dari mimpinya itu. Dari sana baru diketahui bahwa ternyata semua kejadian sebelumnya adalah mimpi dari seorang pria bernama Baku Yorozu. Dan gadis yang membangunkannya bernama Minami. Di sana Minami lantas memarahi kakaknya yang selalu saja tidur dan selalu bermimpi menjadi agen rahasia karena obsesinya yang kerap menonton dan membaca novel terkait Agent Zero. Anehnya meski Baku sadar bahwa semua itu hanyalah mimpi, namun ia malah menikmatinya. Namun Baku berdalih bahwa karena mimpinya itulah ia merasa punya bakat dalam menolong orang lain. Dan karena itu juga ia bercita-cita untuk memiliki pekerjaan seperti itu. Dan di sini anehnya Minami tiba-tiba memasang wajah serius dan dengan tegas melarangnya, dengan alasan bahwa menghayal secara terus-menerus itu tidak baik. Karena tak punya pekerjaan dan selalu saja tidur, Baku akhirnya sadar bahwa jika seperti itu terus maka ia akan menjadi beban bagi adiknya. Dan setelah melihat tayangan Nemu di Videotron Kota, akhirnya Baku sadar dari kata-kata Nemu di video itu, bahwa ia harus mewujudkan mimpinya untuk menjadi nyata. Setelah itu Baku akhirnya melamar kerja di sebuah perusahaan. Namun ketika ia memulai interview kerja, tiba-tiba Baku sadar seorang anak tengah mengalami penculikan. Karena merasa pelaku belum pergi terlalu jauh, maka Baku pun berusaha mengejarnya. Tanpa ia sadar, di pengejaran Baku berpapasan dengan Nox yang berkata bahwa sekarang ia akan mewujudkan mimpi buruk. Di saat yang sama tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang secara ugal-ugalan dan lantas menabrak Baku. Dan ketika seorang polisi ingin melihat pelakunya di mobil itu, anehnya ternyata mobil itu kosong. Yang berarti sebelumnya mobil itu berjalan tanpa ada yang mengendarai.
Setelah Baku dibawa ke rumah sakit, Minami pun dikabari dan langsung datang ke rumah sakit itu untuk bertanya langsung pada kakaknya kronologi kejadian yang menimpanya. Di sana Baku beralasan bahwa ia berusaha menolong anak sebelumnya karena ia merasa bisa melakukannya seperti di dalam mimpi. Mendengar alasan itu sontak membuat Minami terkejut dan marah. Sebab ternyata Baku sudah sering mengalami kejadian sial seperti itu setiap ia berusaha ingin menolong orang lain. Maka dari itu Minami melarangnya untuk selalu berhayal menjadi pahlawan. Namun di sini Baku berpandangan lain, di mana ia merasa jika mimpinya menolong orang lain tak diwujudkan maka itu sama saja tak ada artinya. Meski begitu Minami mengingatkan, masih hidup setelah berkali-kali mengalami nasib sial seharusnya membuat Baku lebih bersyukur. Di sisi berbeda, seorang polisi bernama Nagumo Nasuka ditugaskan membantu Fujimi Tetsuya di divisi khusus. Setelah Fujimi menceritakan kronologi kejadian yang menimpa Baku padanya, Nagumo pun terkejut dan merasa aneh. Namun sebaliknya di sini Fujimi sudah tak kaget mengingat dirinya telah menangani beberapa kasus aneh semacam itu sebelumnya. Dan mereka menyebut kasus itu dengan istilah black case. Dan untuk kasus kali ini Fujimi mengaku sudah menemukan petunjuk yang ternyata berkaitan dengan makhluk yang datang ke mimpi buruk seseorang. Dan ia menyebut itu dengan istilah nightmare. Malam harinya di rumah sakit Baku yang tertidur tiba-tiba didatangi oleh seseorang yang membuatnya bermimpi buruk. Di mana di dalam mimpinya ia dikejar-kejar dan diburu oleh monster bernama Nightmare Gun. Dan di sana Baku belum sadar bahwa yang ia alami itu adalah mimpi. Hingga pada akhirnya ia sadar dengan sendirinya ketika mengingat bahwa semua yang ia alami tidak masuk akal. Akan tetapi setelah ia tahu itu adalah mimpi, Baku yang awalnya ketakutan akhirnya bisa sedikit lebih tenang. Sebab ia tahu bahwa ia bisa mengontrol mimpinya sendiri seperti yang sebelumnya telah ia lakukan. Ketika ia dengan percaya diri menyerang monster itu dan yakin pasti akan menang seperti di mimpi sebelumnya, sayangnya itu tak terjadi dan hal itu cukup membuatnya terkejut. Tanpa ia duga kekalahannya di dunia mimpi ternyata juga mempengaruhi dirinya di dunia nyata. Di mana ketika ia terdesak oleh serangan monster lantas membuat kondisi Baku di dunia nyata tiba-tiba menjadi sekarat. Beruntungnya ketika Baku hampir putus asa karena mimpi buruk itu, ia lantas teringat cita-citanya yang ingin mewujudkan mimpinya sesuai keinginannya. Dengan membulatkan tekad untuk mewujudkan hal itu, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dan menariknya ke dalam. Di ruangan yang merupakan alam bawah sadar Baku, ternyata seorang pria yang disebut Komandan Zero sudah menunggunya. Di sana Baku lantas diberi Zetsu Driver dan sebuah capsule untuk membantu tugasnya sebagai agen code number 7. Setelah menerima driver itu, Baku dengan percaya diri menemui monster Nightmare kembali dan Henshin menjadi Kamen Rider Zetsu sambil terus ditembaki oleh monster itu. Dengan kekuatan barunya itu, Baku dengan mudah memojokkan monster hingga akhirnya ia melancarkan serangan pamungkas berupa tendangan bertubi-tubi. Dan dengan serangan itu monster akhirnya berhasil dikalahkan. Usai pertarungan, Baku akhirnya kembali tersadar dari mimpi buruknya meski kondisi sebelumnya sempat membuat Minami khawatir. Di sisi berbeda, Fujimi yang melihat itu lantas semakin yakin bahwa Nightmare itu adalah nyata. Meski Nagumo sendiri belum percaya akan hal itu. Ketika Baku membuka bajunya, ternyata di dadanya ada driver yang sebelumnya ia pakai. Dari sana ia sadar bahwa yang ia alami sebelumnya ternyata bukanlah sekedar mimpi. Sementara Fujimi yang mengintip kejadian itu juga bertanya-tanya terkait benda di dada Baku. Dan dengan benda-benda itu Baku akhirnya resmi menjadi anggota KOD dengan kode agen number 7. Dan episode 1 pun selesai. Di preview episode selanjutnya tampak Baku yang menjadi buronan dan akan ditangkap oleh warga. Lalu setelahnya ia pun berencana menyusup ke mimpi orang lain untuk mencegah Nightmare. Sementara di kepolisian terjadi perdebatan antara Fujimi dan Nagumo terkait kasus yang mereka tangani yang melibatkan dunia nyata dan mimpi. Demikian alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.